Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Asik, jumpa lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, anak-anak mama. Kecup-kecup sayang dari Mama Ira. Terima kasih sudah nonton kembali Mama Ira. Terima kasih yang sudah subscribe. Asik. Yang belum subscribe, sekarang subscribe ya. Yuk. Oke. Obrolan kita kali ini akan membahas 5 kebiasaan yang mampu kembalikan jiwa muda kita aktif kembali jalani hari. Jiwa muda, bukan darah muda. Ya. Kalau jiwa muda berarti walaupun kita usianya banyak, tapi kita tetap merasakan jiwa yang masih muda, yang masih semangat untuk melakukan apapun. Ya, salah satunya Mama Ira. Mama Ira walaupun usianya banyak ya, walaupun ubannya sudah mulai banyak dan sudah mulai naik ya rambut-rambutnya ini ya, tapi katanya anak-anak mama tuh selalu berjiwa muda. Wah, masih nyetir mobil sendiri, masih naik motor juga ya, sampai diwanti-wanti sama anak-anak, "Mama, hobinya kok naik motor, hati-hati jarak jauh," misalnya gitu, dari Bintaro ke BSD hujan-hujanan, tapi seneng, jiwanya muda terus ya, asal jangan disuruh baca. Kalau baca tulisannya kecil langsung pakai kacamata +2. Aha, mari kita ngebahas tentang jiwa muda. Yang pertama, apa sih salah satu alasan yang pertama itu? Aktif bergerak tiap hari. Kalau ada AI hari ini di sini, dia pasti udah mesem-mesem. Dia pasti akan teriak, "Selamat pagi," gitu kan. "Ayo bangun, bergerak." Jadi Mama Ira suruh aktif bergerak setiap hari. Tapi banyak loh untungnya ya. Badan kita menjadi lebih sehat, terutama fisik kita ya. Walaupun ada keterbatasan ya. Meskipun di sana sini kan suka terasa sakit ya, kakinya lah, pinggangnya, apalah ini. Tapi kita tetap merasakan bahwa dengan bergerak kita menjemput energi. Wah, semangat melakukan apapun gitu ya. Bergerak, olahraga bisa, beresin rumah bisa, jalan bisa, jalan kecil gitu ya, jalan kaki olahraga, terus udah gitu masih banyak apa saja yang bisa kita lakukan, yang penting bergerak. Ya, kenapa? Karena katanya dengan bergerak itu kita bisa meningkatkan hormon endorfin biar hidup kita lebih bahagia ya, sirkulasi darah juga semakin bagus ya, kadar oksigen kita ke otak juga semakin baik ya. Oke, berikutnya mau dansa juga boleh, salsa juga boleh ya, menari-nari itu juga hobinya Mama kok, dengerin musik gitu ya, lagu-lagu klasik disco zamannya tahun 90-an gitu, wah langsung gerak. Asik pokoknya ya. Yang kedua adalah latih pikiran dengan hal-hal baru. Kalau jiwa muda kita ingin selalu aktif ya, kita juga perlu melatih pikiran kita dengan hal-hal baru. Seperti apa? Misalnya mau mencoba keterampilan baru, apa saja yang jangan suruh Mama menjahit ya, Mama Ira nggak bisa menjahit gitu. Atau apa ya? Jangankan menjahit, motong aja miring. Nah, ini Saya parah diketawain. nih. Ya, jangan suruh Mama Ira bercocok tanam, tapi ini bisa salah satu solusinya. Ya, mungkin mau belajar kristik atau mau bikin apa ya, apa sajalah ya, mau les apa, bahasanya mau apa gitu. Coba sesuatu yang baru. Baca buku, ikut les daring, misalnya gitu ya. Itu bisa membangkitkan atau menstimulir mental kita ya, agar otak kita tuh nggak stuck, otak kita nggak buntu ya. Kalau orang dulu tuh selalu menggunakan teka-teki silang, saya masih mengisi TTS, mau katanya pakai aplikasi atau kita mau coba beli buku apa teka-teki silang, kan ada tuh di toko-toko buku. Nah itu makanan saya. Ya, tantangan baru untuk cegah penuaan dini, hayo lo ya, kita coba supaya selalu hidup ini dipertemukan dengan suasana baru yang menantang. Uji coba kemampuan kita.
Masih bisa nggak ya nyetir mobil pelan-pelan, latihan. Berani nggak ya bawa motor, misalnya gitu ya. Cobalah sedikit-sedikit minta diajari sama anaknya gitu kan, atau cucunya gitu ya. Atau bisa nggak ya saya menyanyi lagi? Ya bisa dong. Menyanyi itu seru loh ya. Oke, membangkitkan hormon endorfin tadi. Ya, oke. Berikutnya lagi adalah berinteraksi dengan orang-orang positif. Ohoi. Orang-orang yang toksik, skip judulnya. Potong aja, gunting, lempar ke laut ya. Kita bertemu dengan orang-orang yang positif. Kenapa? Karena jiwa muda itu perlu sekali berhadapan dengan orang-orang yang mengasihkan. Orang-orang yang seru gitu ya. Supaya ada motivasi dalam hidup ini. Apalagi kalau mereka tuh sebagai inspirasi dalam kehidupan kita ya. Wow, itu mah asik dong ya, ngobrolnya makin seru dan lain sebagainya. Ya, itu bisa juga mengurangi stres Bapak Ibu semuanya, anak-anak mama ya. Kalau ketemu sama teman-teman atau orang-orang yang kira-kira udah mulai bawa negative vibe gitu segala macam, udah jangan deket-deket mereka ya. Hidup ini perlu sehat, bahagia, senang, termotivasi untuk selalu maju. Itu ya, itu aja yang masukin ke dalam kepala kita. Berikutnya, perhatikan asupan nutrisi dan hindari hidrasi. Hindari hidrasi. Maksudnya jangan sampai dehidrasi gitu ya. Kalau perhatikan asupan jelas, nutrisi itu harus seimbang ya. Kalau hidrasi tubuh itu biasanya kita minum air yang cukup ya. Kalau makan ya jelas tadi kan, kalau nutrisi seimbang ya 4 sehat 5 sempurna, susu lah, apalah ya untuk tulang lah, yang untuk apa, untuk ya di atas 50 tahun gitu kan, buah-buahan atau apa sajalah ya yang membuat kita merasa asupan-asupan itu memiliki hal yang bisa membuat kita semakin baik dalam hidup ini ya. Kalau perlu jamu sekalian, kalau perlu minuman tradisional lainnya, minuman tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, ayo monggo. Kelima adalah me time dan praktekkan keseimbangan hidup. Ya, berkali-kali. Keseimbangan hidup itu sangat penting ya. Kalau kita tuh emosional ya, kita selalu merasa tense, tegang terus. Lelah loh kita, batin kita. Kenapa nggak kita cari solusi yang terbaik dari semuanya? Jangan marah-marah terus. Ketawain saya. Jangan marah-marah terus ya. Banyak tersenyum. Ya, melakukan perbuatan-perbuatan hal yang positif aja, perkataan yang baik dan lain sebagainya ya. Lakukan segala sesuatunya berdasarkan kemampuan kita ya. Meditasi ya, jalan, apa sajalah yang bisa membuat kita tuh keseimbangannya jauh lebih oke. Ya, kalau me time ya jelas dong ya, yang menyenangkan hati kita. Kalau saya tetap senangnya nonton. Perkembangan hidup itu sangat penting ya. Kalau kita tuh emosional ya, kita selalu merasa tense, tegang terus. Lelah loh kita, batin kita. Kenapa nggak kita cari solusi yang terbaik dari semuanya? Jangan marah-marah terus. Ketawain saya. Jangan marah-marah terus ya. Banyak tersenyum. Ya, melakukan perbuatan-perbuatan hal yang positif aja, perkataan yang baik dan lain sebagainya ya. Lakukan segala sesuatunya berdasarkan kemampuan kita ya. Meditasi ya, jalan, apa sajalah yang bisa membuat kita tuh keseimbangannya jauh lebih oke. Ya, kalau me time ya jelas dong ya, yang menyenangkan hati kita. Kalau saya tetap senangnya nonton, karena kalau dengan nonton saya banyak belajar dari aktris-aktris dan aktor-aktor yang lain gitu ya, ilmu ya. Dan kasih waktu untuk merenung dan evaluasi diri ya. Nikmati aja ketenangan gitu. Kita kalau udah dari satu tempat gitu ya, kalau saya tipenya gitu, kalau udah pergi ke satu tempat dan saya merasa bahwa di satu tempat itu mulai crowded atau tidak nyaman lagi buat saya pasti mundur terus ngilang.
Ya, karena usia-usia seperti kita ini ya, koreksi saya kalau saya salah. Ya, usia-usia di atas 50 tahun, hampir mencapai 60 tahun seperti kita ini, paling senang tuh suasananya tuh yang tenang. Yang membuat kita nyaman aja gitu. Ya. Nggak perlu lagi hingar-bingar gitu ya. Mungkin ya sekali-sekali boleh lah ya, dengar musik apa boleh. Tapi kalau habis itu kayaknya kita mendingan tenang. Ya bisa di kamar, baca buku. Terus kadang-kadang kita, ya boleh lah kalau istilah anak sekarang tuh ngitungin internet gitu. Merenung evaluasi diri lah ya. Jangan sampai kita kebablasan juga gitu, bahwa segala sesuatunya itu patut kita syukuri, hidup ini kita nikmati gitu. Jangan lupa juga untuk menikmati hidup. Ya, itu penting banget gitu. Ubah bad habit menjadi good habit. Bad habit, apa saja kalau bad habit itu? Ya apa saja yang menurut kita akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Ya kita rubah, jangan sampai kita denial dalam hal ini. Siap-siap untuk dikoreksi, ya dikoreksi sama anak-anak, pasangan kita gitu. Ya menjadi kebiasaan jelek ya dirubah menjadi kebiasaan yang bagus. Dan yang paling penting adalah implementasikan hidup positif dan membangun biar lebih produktif, semangat dan senang hati kita. Ini kunci di atas segalanya ya. Sekali lagi buat Bapak Ibu dan anak-anak mama. 5 kebiasaan yang mampu kembalikan jiwa muda kita biar lebih aktif sampai dengan sekarang. Sudah Mama Ira sampaikan dan mari kita lakukan. Yang belum dilakukan, ayo kita kerjakan. Yang sudah dilakukan masih belum tepat, mari kita koreksi bersama. Ya, hidup senang, sehat, semangat, dan bahagia. Itu saja. Ya, terima kasih sudah menemani saya hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ira Maya Sofario, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.